Halo semuanya, selamat datang di podcast inspiratif, tempat di mana kita bisa saling ngobrol santai, tapi penuh makna. Oke, aku Sonia Friansa akan menemani kalian dalam perjalanan berpikir, merenung, dan tentu saja mencari inspirasi. Nah, di episode kali ini kita bahas dua topik yang cukup hangat ya. #kabur aja dulu dari dua perspektif, serta #Indonesia gelap. Kedengarannya sih berat kayaknya ya, buat kalian yang ngerasa kayak aduh berat banget ini gitu ya. Mungkin kalian bisa ringankan dengan seduh kopi kalian dulu, atau beli gorengan dulu. Jangan deh ya, jangan gorengan ya, makanan yang sehat-sehat aja ya. Atau apapun itu, mungkin kalian mau nyemil dulu ya kan. Dan setelah itu kita diskusikan bareng-bareng melalui via suara ini. Jadi tenang aja, kita akan kupas satu persatu dengan sudut pandang yang menarik. So stay tune sampai akhir ya. Oke, teman-teman, akhir-akhir ini tuh kita sering dengar istilah kabur aja dulu ya. Itu tagernya banyak banget membanjiri sosial media kita, mulai dari X, Instagram, ya, TikTok dan sebagainya. Bahkan udah diangkat di stasiun TV-TV yang terkenal juga gitu. Dan mendatangkan banyak banget narasumber-narasumber, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari kalangan masyarakat dan kalangan-kalangan lain yang relevan dengan #kabur aja dulu. Kalau lihat dari sosial media ya, banyak orang pakai ini tuh buat menggambarkan keputusan mereka untuk pergi dari suatu kondisi yang menurut mereka tidak nyaman atau bahkan toksik kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kabur itu pilihan terbaik atau justru sebuah pelarian yang keliru ya. Oke. Pertama, kadang kita butuh keluar dari situasi yang toksik ya, atau kabur dulu, baik itu di lingkungan kerja, pertemanan, atau bahkan keluarga gitu. Buat apa sih sebenarnya? Sebenarnya untuk merefleksikan diri sendiri. Wah, saya pengen cari suasana baru nih gitu, atau pengen angin segar dulu nih biar bisa kembali lagi nanti dengan kepala yang sudah dingin dan punya pematangan konsep, ide, atau apapun itu yang lebih baik lagi gitu. Nah, istilah kabur di sini tuh bukan berarti lari tanpa tanggung jawab ya. Jadi saya juga nggak setuju nih kalau misalnya ada yang bilang wah kabur aja dulu nih, tapi dia bilang kalau kabur kamu berarti nggak punya jiwa nasionalisme gitu kan. Tapi sebenarnya masalah kabur atau enggak itu bukan berarti kita nggak punya jiwa nasionalisme, karena masing-masing kita itu sebenarnya udah tertanam jiwa nasionalisme itu sendiri ya kan. Nah, tinggal dari bagaimanakah kita mengaplikasikan nasionalisme tersebut ke kehidupan kita sehari-hari gitu, sesuai dengan peran kita masing-masing sebagai warga negara. Nah, istilah kabur bukan lari tanpa tanggung jawab ya, lagi-lagi, tapi lebih ke melindungi diri agar tidak terjebak nih dalam kondisi yang merusak mental ataupun emosi. Nah, banyak anak-anak muda itu kenapa melampirkan #kabur aja dulu, karena mereka merasa diri mereka tuh sudah frustasi dengan sistem yang ada di Indonesia saat ini gitu. Mulai dari kita bisa bilang ya secara jor-joran aja gitu, susah banget cari kerja. Jujur, aku pribadi pun di sini sebenarnya cari kerja yang sekarang udah alhamdulillah udah mantep ya gitu. Tapi dulunya itu sulit banget nyari kerja, yang dimana memutuskan aku untuk pindah dari provinsiku itu sendiri gitu, karena kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan ya. Dan kebayang dong, makin lama kan udah banyak banget tuh, atau kita bisa bilang bejibun ya kalau bahasa Jambinya, itu lulusan baru yang justru menjadi momok baru pemerintah. Kalau nggak disediakan lapangan pekerjaan, maka ini bakalan jadi pengangguran. Nah, karena kesusahan tersebut lah orang rasa kayak
kayaknya di luar lebih mudah deh cari kerja, nggak perlu ngelihat ini dan itu. Dan bahkan aku pernah dengar podcast, nggak podcast deng, kalau nggak salah itu talk show gitu ya, di salah satu stasiun televisi. Dia bilang bahwasanya kalau luar negeri itu nggak perlu tuh yang namanya menyaratkan berat badan untuk masuk kerja atau umur dan sebagainya. Yang paling penting itu adalah kamu punya skill dan kamu juga bisa kerja intinya, dan mau kerja, itu aja gitu. Nggak perlu tinggi badan. Emang kenapa kalau pendek, emang kenapa kalau tinggi, emang kenapa gitu. Nggak ada. Nah makanya sistem yang dibuat di Indonesia itu sangat berbeda, sehingga anak-anak muda yang melantunkan hashtag kabur aja dulu ini itu merasa kecewa dengan sistem yang ada. Dan mungkin yang kedua bisa jadi dengan sistem birokrasi yang ada, atau kenegaraan kita deh saat ini yang mungkin banyak banget korupsi, banyak banget ini dan itu, yang ngerasa kayak problem Indonesia kok makin hari makin banyak ya. Nah itulah yang membuat kabur aja dulu ini viral. Lalu yang ketiga, banyak orang yang memilih keluar dari pekerjaan yang tidak sehat ya. Mungkin hubungannya beracun atau kayak sistem yang tidak mendukung perkembangan mereka juga, sehingga hashtag kabur aja dulu ini juga nggak hanya pengangguran atau nggak hanya orang yang belum dapat kerja yang melakukan ini, tapi juga orang-orang yang udah kerja di suatu perusahaan tapi ngerasa kayaknya sistem bekerja di Indonesia itu agak sedikit aneh deh dengan orang luar ya, ketika mereka compare itu dan mereka ngerasa kabur aja dulu aja gitu. Kabur dulu aja gimana. Oke, kemudian aku coba lihat dari perspektif yang berbeda. Kabur itu sebenarnya sebagai bentuk ketidaksiapan ya sebenarnya menghadapi masalah. Tapi di sisi lain juga kabur aja dulu tuh justru membuat kita tuh gagal berkembang sih sebenarnya, everyone. Jadi kayak baru saja aku nonton video dari salah satu YouTuber yang aku idolakan banget ya. Dia bilang kabur aja dulu tuh kalau kita ngerasa kita dibaratkan kayak ada dua orang anak kembar, di mana anak kembar ini diasuh oleh orang ayah yang keras atau alkoholik lah dibilang gitu, dan suka misalnya mungkin kekerasan dalam rumah tangganya mereka gitu, suka keras juga ke istrinya gitu, ke anak-anaknya tadi juga anak kembar tadi. Nah ternyata ketika anak ini dewasa, anak kembar ini dua orang ini punya jalur yang berbeda. Satu anak ini itu ikut seperti bapaknya, di mana dia menjadi alkoholik juga dan juga suka marah ke istrinya. Jadi seperti itu ngikut bapaknya. Tapi yang satu ini malah berbeda, malah dia sukses, dia kemudian kita bisa bilang dia ramah dengan anak-anaknya gitu, dan dia tidak mau ikut apa yang bapaknya lakukan kepada dia. Nah jadi kan sebenarnya teman-teman, mungkin kita ngelihat sekarang pemerintah kita tuh seperti ini, atau kita punya pola pemikiran yang sama nih, sistem bekerja Indonesia itu kok kayak gini ya. Nah tapi kalau kita lari dari masalah atau kita lari dari Indonesia, itu justru membuat diri kita kayak kok kita yang lahir di sini tapi malah kabur gitu, kita nggak menghadapi masalah itu gitu. Kemudian menurut aku yang kedua itu adalah kalau setiap kali ada masalah kita memilih kabur, kapan kita belajar untuk menghadapi realitas yang ada, teman-teman? Kita bisa bilang gini sih, di poin kedua ini aku bisa bilang kayak kalau memang ada masalah itu ya kita harus hadapin. Ya mungkin masalah Indonesia itu cukup banyak ya, tapi karena kita banyak juga, jadi bisa kita hadapi satu-satu. Kalaupun nih ya, misalnya nggak bisa, dan kita lihat sisi positifnya. Misal ya, mungkin aku belum sukses yang terlalu sukses banget teman-teman, tapi aku bisa saranin buat kita bareng-bareng nih. Kayak aku baru-baru ini aja ya sebenarnya coba untuk gabung affiliate marketing, atau aku belajar di Shopee gitu aja, bagaimana cara affiliate di Shopee, bagaimana cara buat video dan sebagainya. Aku pelajarin skill baru gitu ya. Terus aku rasa baru belajar dikit aja nih udah lumayan dapat income kecil-kecilan lah untuk jajan somai sih bisa kayak gitu. Dan teman-teman, jadi kayak walaupun kita nih ya
belum dapat kerjaan, mungkin teman-teman bisa coba freelance atau belajar skill baru, atau teman-teman mencoba apapun itu gitu, sehingga teman-teman punya skill dan punya pendapatan juga yang lumayan gitu ya. Nah, sehingga hashtag kabur aja dulu ini itu udah gak kerasa lagi kayak ya udahlah, saya juga nyaman kok di posisi ini gitu. Semoga ya. Terus yang ketiga atau yang terakhir ini tuh kadang rasa tidak nyaman itu tuh bagian dari pertumbuhan gak sih? Aku bisa bilang. Nah, kalau kita selalu lari dari tantangan, kita bisa kehilangan banyak peluang untuk berkembang. Nah, YouTuber idola aku tadi dibilang gini juga, hal yang sama. Kayak dia bilang, justru poin sekarang ini, yang hashtag kabur aja dulu ini, saatnya kita untuk bertumbuh, saatnya kita untuk mencari peluang apa yang bisa kita lakukan sekarang, sehingga 3 tahun ke depan kita akan menikmati hasil tersebut. Nah, mungkin kita bisa ngelihat dari sisi yang banyak orang keluar, misalnya orang kabur banyak dulu, kan otomatis Indonesia banyak peluang juga untuk kerja atau kerja freelance dan banyak hal sih teman-teman yang bisa kita lakukan di era teknologi saat ini gitu. Oke, mungkin itu dulu sih untuk hashtag kabur aja dulu, karena sekarang kita pengen bahas hashtag Indonesia gelap ya. Ya sebenarnya tuh apa sih yang terjadi di hashtag ini? Sebenarnya hashtag Indonesia gelap ini itu muncul karena persoalan yang ada di negeri kita kan, dan munculnya juga karena ada percikan dari kabur aja dulu tadi, mulai dari politik, ekonomi, masalah tersebut ya, pendidikan hingga ketidakadilan sosial. Tapi sebenarnya apa yang membuat Indonesia disebut gelap gitu ya? Yang pertama mungkin krisis ya, infrastruktur atau listrik, atau bahkan ya sekarang itu lagi terkenal kayaknya IKN ya, ataupun pembangunan yang kok kayaknya mangkrak gitu, karena kan sekarang kondisinya Indonesia lagi efisiensi anggaran. Kemudian yang kedua itu adalah korupsi yang terus mengakar dan membuat kebijakan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kayaknya makin lama saya ngelihat itu korupsi kok makin menjamur sampai ke desa-desa dan sebagainya. Jadi hal ini tuh membuat hashtag Indonesia gelap menjadi viral ya. Lalu yang ketiga itu adalah masalah pendidikan yang belum merata, di mana masih banyak anak-anak Indonesia yang kesulitan mendapatkan akses belajar yang layak. Walaupun sekarang udah teknologi AI itu di mana-mana, tapi kok ngerasa masih banyak ya ternyata anak Indonesia yang belum tahu, atau tuh kita bisa bilang skor PISA-nya kita kok makin menurun gitu ya. Ya dan sebagainya. Jadi teman-teman, kalau kita ngomong pendidikan itu sebenarnya banyak hal ya yang harus dilihat dari aspek apapun gitu. Tapi nah pertanyaannya, apakah Indonesia itu benar-benar gelap? Ya. Pertama, kita juga harus melihatnya bahwa di balik semua masalah itu Indonesia masih ada harapan ya. Indonesia masih bergantung pada teman-teman untuk maju, karena kita masih punya 20 tahun lagi untuk menuju Indonesia Emas 2045 ya. Dan 20 tahun itu waktu yang cukup lama teman-teman, dan bisa berbenah satu sama lain, sehingga kita pun bisa menghilangkan pesimistik dari Indonesia gelap ini sendiri. Kemudian yang kedua adalah banyak anak muda yang bergerak ya, berinovasi dan mencari solusi bagi negeri ini. Saya ngelihat juga walaupun hashtag Indonesia gelap, sebenarnya ada sisi positif kok. Banyak banget di luar sana orang yang masih bangga dengan Indonesia, dan orang masih bangga yang kayak, oh iya, saya nggak apa-apa kok ada kabur aja dulu, mungkin pemerintah mengecewakan dan sebagainya, tapi saya tetap sayang sama Indonesia. Saya mau memberikan dedikasi ilmu saya, inovasi saya dan sebagainya gitu. Dan yang terakhir, gerakan sosial, startup, komunitas, pendidikan, dan aktivis lingkungan terus berusaha membawa perubahan positif. Saya juga baru-baru ini teman-teman tergabung di komunitas Gagas Bersama ya. Itu juga mereka semangatnya luar biasa untuk meningkatkan akses pendidikan
dan lain-lain. Saya ngerasa kayak, wah, ini juga poin positif kok. Jadi, pertanyaan terakhir saya itu adalah, apakah Indonesia benar-benar gelap? Atau kita hanya kurang melihat cahaya yang ada? So, teman-teman, setelah mendengar 2 topik ini, aku pengen tahu pendapat kalian. Apakah menurut kalian #kabur aja dulu itu sebuah solusi atau justru sebuah pelarian? Dan yang kedua, apakah menurut kalian #Indonesia gelap benar-benar adanya atau kita justru punya banyak potensi yang bisa dikembangkan? So, silakan share pendapat kalian di media sosial dengan tag aku, dan jangan lupa follow podcast inspiratif biar nggak ketinggalan episode seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan terus mencari inspirasi. Bye-bye.